Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang sholih dan sholihah, how are you today? Good morning. Semoga ananda semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar kembali dengan Ustazah. Anandaku yang sholih dan sholihah, agar hari ini lebih berkah lagi dan ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku, pada kesempatan hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang tematik 4. Ada KD 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Ada KD 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.5 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. KD 4.5 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Anakku yang sholih dan sholihah, berbicara tentang cuaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 43 yang artinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak dengan perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah, sholih-sholihah, begitu luar biasa karunia yang Allah anugerahkan kepada kita berupa cuaca. Kita harus bersyukur atasnya. Oke, anakku yang sholih dan sholihah, apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat. Cuaca disebabkan oleh perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada suatu wilayah. Dalam cuaca ada istilah-istilah lain loh. Di sini ada istilah iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu lama. Selain iklim ada juga perakiraan cuaca. Apa itu perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca adalah prediksi keadaan cuaca pada suatu wilayah. Dalam perakiraan cuaca, biasanya keadaan cuaca akan digambarkan dalam bentuk simbol-simbol loh, sholih-sholihah. Di sini ada simbol-simbol cuaca. Sini ada cuaca cerah, simbolnya seperti ini ya, matahari. Saat cuaca cerah, sinar matahari memancar terang dan terdapat awan yang sangat tipis, sehingga tidak terlihat ya awannya. Terus ada cerah berawan. Ya, cuaca cerah berawan berarti langit dalam kondisi terang namun ditutupi sedikit awan dengan diikuti angin semilir ya. Ada juga cuaca berawan. Cuaca berawan terdapat banyak awan di langit. Selanjutnya ini ada cuaca hujan. Cuaca hujan berarti titik-titik air jatuh dari langit. Pada cuaca hujan, angin berhembus kencang dan udara menjadi sejuk. Ya, ada di sini cuaca hujan berpetir. Pada cuaca hujan berpetir terjadi hujan lebat yang biasanya diikuti dengan angin yang bertiup kencang disertai guntur, kilat atau petir. Serem ya, sholih-sholihah. Tahukah Ananda? Cuaca dapat berubah loh. Misalnya dari cerah menjadi mendung, kemudian hujan. Keadaan tersebut disebut perubahan cuaca.
Ilmu yang mempelajari tentang cuaca adalah klimatologi. Perakiraan cuaca sangat diperlukan dalam bidang transportasi, terutama transportasi udara dan laut. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Anda suka ya mendengar itu? Nah, kita lihat keadaan langit. Keadaan langit dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi cuaca yang sedang terjadi. Keadaan langit dapat dilihat dari bentuk awan. Nah, lihat ya bentuk awan. Awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Uap air tersebut berasal dari pemanasan air di bumi oleh matahari. Semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin tebal pula awan yang terbentuk dan kemungkinan terjadinya hujan akan semakin besar, ya. Proses pembentukan awan terjadi dalam proses siklus air. Bentuk-bentuk awan dapat dijadikan acuan kondisi cuaca yang sedang terjadi dan memprediksi kondisi cuaca yang akan terjadi. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, awan dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ada awan sirus. Nah, ini nih namanya awan sirus. Awan sirus berwarna putih dan berbentuk seperti serabut-serabut kapas. Awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan dan menandakan akan turunnya hujan. Lihat tuh, cerah ya. Ya, di sini juga ada awan cumulus. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan kapas. Nih, sorry ha. Awan cumulus biasanya menandakan cuaca cerah, ya. Ada juga awan stratus, ya. Nih, bentuknya ya, sorry ha. Awan stratus berbentuk lembaran berlapis, membentang datar dan berwarna kelabu. Awan stratus merupakan penanda akan terjadi hujan gerimis. Ya, sorry ha. Di sini ada juga pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca sangat mempengaruhi kegiatan manusia, baik cuaca cerah maupun cuaca hujan. Ketika cuaca cerah, sinar matahari sangat terik, sehingga suhu udara akan lebih tinggi. Pakaian yang dijemur pun menjadi lebih cepat kering. Orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Nah, contohnya, petani akan menjemur hasil pertaniannya, ya. Tuh. Nah, ada juga nelayan akan menjemur ikan hasil tangkapannya. Mereka beraktivitas di luar ruangan ya kalau cuaca cerah. Nah, sebaliknya ketika cuaca hujan, titik-titik air jatuh dari langit dan udara terasa lebih dingin. Orang-orang menggunakan payung atau jas hujan agar tidak basah dan menggunakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. Jika hujan lebat disertai petir dan angin kencang, orang-orang akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan dan berkumpul dengan keluarganya seperti ini. Tidak hanya cuaca, di sini juga ada musim. Anda tahu musim? Musim juga sama loh, akan mempengaruhi aktivitas manusia. Di sini di Indonesia adalah negara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, apa itu musim penghujan? Musim penghujan adalah rentang waktu tertentu di mana cuaca hujan lebih sering terjadi di suatu wilayah. Nah, musim kemarau adalah rentang waktu tertentu di mana cuaca cerah, bahkan terjadi kekeringan di suatu wilayah. Ya, baik anak-anakku, tadi kan Indonesia terhitung punya 2 musim. Ya, berbicara tentang hitung, di sini Usada punya operasi hitung pecahan. Ya, operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ya, nih di sini Usada punya contoh pecahan penjumlahan. Untuk menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah 1/2, ya, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini Usada punya setengah, ya, setengah lingkaran di sini. Jadi 1/2 ya, setengah itu tambah setengah lingkaran lagi, ya. Di sini 1/2 bagian sama ya. Ini 1/2 bagian, ini juga 1/2 bagian, sama dengan 1 bagian. Ya, 1 lingkaran itu nih setengah ditambah setengah sama dengan 1 bagian. Jadi hasil dari 1/2 ditambah
1 per 2 sama dengan, kita tambahkan 1 dengan 1 sama dengan 2, penyebutnya tetap sama ya, tidak usah ditambahkan, sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Tuh, hasil dari tengah tambah setengah atau 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, sudah punya contoh pengurangan. Sini pengurangan untuk mengurangkan pecahan 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kotak ya. Kita lihat yang di arsirnya ada berapa. 1, 2, 3. Keseluruhannya kotaknya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di arsirnya kita simpan di atas sebagai pembilang. Oke, 3 per. Tadi penyebutnya berapa? Ini kotak keseluruhannya ada 6, pintar ya, 6 ya. Jadi ini merupakan 3 per 6 bagian ya, 3 per 6 bagian. Nah, yang ini kita lihat kotaknya sama ada 6, tapi yang di arsirnya ada berapa? Berarti pembilangnya yang di arsirnya berapa sayangku? Pintar, 1 per 6 bagian ya. Ini 3 per 6 bagian, ini 1 per 6 bagian. 1 ini diambil 1 per 6 ya. Yang ini kan tadi 3 ya yang diarsir, diambil 1. Ini kan dikurangi 1 per 6 ya. Diambil 1 per 6 sama dengan berapa lagi? Yang diarsirnya menjadi 2 ya. Kita tulis di sini jadi berapa? Jadi 2 per 6 ya. Kita tulis sama dengan berapa lagi? 1 per 3. Jadi berapa? 1 per 3 bagian ya. Jadi hasil dari, kita tuliskan kalimat matematikanya di sini, 3 per 6 kurangi 1 per 6 ya, di sini 6, penyebutnya sama dengan 2 per 6, penyebutnya sama ya, atau 1 per, kita sama bagi-bagi sama bagi 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi tadi kita lihat lagi 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Ini yang 3 ini, yang diarsir 3 kotak ini diambil 1 per 6 ya, sama dengan 2 per 6 ya, sama dengan 1 per 3. Jadi hasil dari 3 per 6 dikurangi 1 per 6 sama dengan 2 per 6. 2 nya dari 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 6 nya tetap 6 karena penyebutnya sama ya, atau 1 per 3. Nah, anak-anakku, semoga Anda paham ya. Sekarang kita punya tugas untuk Anda membuat proses terjadinya hujan pada kertas karton, dihias dan diwarnai agar hasilnya lebih indah. Tugas difoto dan dikirim ke wali kelas. Semangat solih-solihah. Ada tugas satu lagi, latihan 10 halaman 118, hanya 9 soal tentang penjumlahan pecahan. Latihan 13 halaman 121, hanya 4 soal tentang pengurangan pecahan. Di buku paket Prima PH, tugas difoto dan dikirim ke wali kelas. Oke, anak-anakku, semangat, semua pasti bisa. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi yang akan datang. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.